Iya, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul malam hari ini untuk ibadah dewasa muda. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi kita masih tetap bisa menikmati ibadah dalam ibadah online pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan kekuatan di hidupku. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita saat-saat ini bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita bersyukur, bernyanyi bersama-sama di rumah kita masing-masing dengan sikap kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang. Sekali lagi dari awal katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
seluruh hidupku tak akan goyang, tak akan goyang, tak akan goyang, tak akan goyang selamanya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan sepanjang hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini bagi kami. Kami boleh menikmati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas semua berkat Tuhan yang boleh kami alami, yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Sebentar malam hari ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama saudara-saudari dewasa muda GPPS Sosana pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang mengetahui dan yang melihat setiap keadaan mereka saat ini Bapa. Mungkin mereka berada di dalam situasi yang kurang baik. Mungkin mereka berada di dalam situasi yang tidak mengenakan Tuhan. Atau mungkin mereka juga berada di dalam tekanan hidup maupun tekanan oleh dunia ini Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman-Mu berkata, kami datang kepada Engkau pada malam hari ini. Engkau berkata kepada kami, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Malam hari ini kami ingin mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan ini. Biarlah Engkau berfirman bagi kami. Apapun firman itu, kami mau mengambilnya supaya menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami mau bersama-sama untuk melakukan berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berada di akhir dari bulan Mei saat ini saudara. Dan kalau kita bisa melewati hari-hari ini, bahkan kita bisa melewati virus corona ini saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dijauhkan oleh Tuhan dari virus corona. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya melihat berita beberapa hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya di Jakarta, bahwa mulai tanggal 4 itu sudah mulai PSBB sudah selesai saudara. Karena sudah diperpanjang sampai tanggal 4 dan kita bersyukur kepada Tuhan walaupun nanti sudah dicabut PSBB-nya, tapi kita tetap menjaga diri kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup ini. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang satu-satunya kekuatan kita di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya memberikan sebuah tema bagi kita pada malam hari ini ialah makna kenaikan Kristus ke surga bagi orang percaya. Saudara, hari ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus, dan hari Minggu itu adalah merupakan hari Pentakosta saudara yang dikasihi Tuhan. Karena beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kita sudah memperingati kenaikannya ke surga, dan saat ini jemaat-jemaat Tuhan, seluruh orang-orang percaya sedang menantikan turunnya Roh Kudus, dan biasanya itu ada doa pencurahan Roh Kudus, tapi mungkin di gereja kita karena kondisi situasi yang saat ini itu ditiadakan saudara.
Tapi kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini, apa sih makna kenaikan Kristus ke surga, saudara? Kenaikannya ke surga itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan membaca di dalam firman Tuhan, ada begitu banyak hal yang sangat luar biasa yang boleh disampaikan kepada kita lewat firman Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke surga itu, dia sedang mempersiapkan beberapa hal untuk kita. Kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata bahwa dia akan kembali, saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya bahwa kalau dia mempersiapkan, kalau sudah selesai semua apa yang dipersiapkannya itu ke surga, artinya dia akan kembali suatu saat nanti, saudara. Bahkan seringkali saya berkata bahwa kedatangan Tuhan itu ada dua sifatnya, saudara. Ada secara universal dan ada secara pribadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan, dua-duanya ini kita tidak pernah tahu kapan itu, saudara. Kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan secara pribadi dan kapan juga kedatangannya secara umum, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi yang jelas, firman Tuhan memberikan kita sebuah gambaran, mengatakan kepada kita, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi waktunya untuk kita bermain-main di dalam dunia ini. Sebab kita tidak tahu kapan saya secara pribadi Tuhan datang kepada saya memanggil saya. Kapan Tuhan itu memanggil saya secara pribadi, kita tidak tahu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Waktu pertama kali saya mendengarkan firman ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hati saya berkata bahwa apakah kalau saya sudah bertobat Yesus itu datang atau tidak. Bahkan firman ini disampaikan ketika saya masih sekolah minggu, saudara. Guru-guru sekolah minggu saya berkata bahwa bertobat, kita harus bertobat, kita harus bertobat. Kenapa? Karena kerajaan sorga itu sudah dekat. Tapi sampai sekarang kerajaannya itu, Tuhan itu belum datang-datang juga. Tapi setelah saya menyelidiki, membaca kebenaran firman Tuhan, kedatangannya itu ada dua yang saya katakan tadi. Dan dia berkata bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan akan kita diambil oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya saya berakhir dari dunia ini. Itu sebabnya kita tetap bertobat, saudara. Nah, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga, dia berkata menyediakan tempat bagi kita. Coba kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga, saudara. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga dia berkata begini, saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayatnya yang keempat. Dan kemana aku pergi, demikian firman Tuhan, kamu tahu jalan ke situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan poin yang pertama pada malam hari ini ialah Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Jadi makna kenaikan Yesus ke surga itu yang pertama adalah dia menyediakan tempat bagi kita, saudara. Dia mempersiapkan tempat bagi kita supaya di mana Yesus itu ada, kita pun juga bisa berada di situ, saudara. Bayangkan saja, selama ini kita sudah menyembah Tuhan, kita menyembah Yesus, tapi kita tidak tahu di mana tempat itu berada. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, beberapa hari ini saya banyak berdiskusi dengan teman-teman, khususnya ada sebuah grup diskusi di Facebook. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ragu pun juga dengan apa yang mereka percayai. Mereka tidak yakin. Bahkan mereka berkata bahwa kita itu harus disiksa dulu ke dalam neraka, baru kita masuk ke surga. Kita harus disiksa dulu di dalam neraka, baru kita masuk ke dalam surga. Tapi firman Tuhan berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya di mana aku berada, kamu pun juga ada di situ, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Kita harus tetap
menghadirkan dia di dalam kehidupan kita. Kita tetap mengandalkan dia setiap saat, setiap waktu. Karena di mana Yesus berada, kita pun juga rindu ada di sana. Selama ini kita sudah ibadah bersama-sama, sudah setia bersama-sama. Tapi pada nyatanya nanti kita tidak bisa sampai ke sana, itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa malangnya nasib kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan tempat yang Yesus sediakan itu bagi kita adalah itu tempat yang sangat luar biasa. Surga di mana Dia berada itu surga yang penuh sukacita. Itu surga yang tidak ada tangiskan. Itu surga tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi kertakan gigi dan sebagainya. Tetapi yang ada di sana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita daripada Tuhan. Makanya dikatakan di ayatnya yang ke-27 saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Yohanes 14 tadi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Saat kita berada di dunia ini, saat Yesus pergi ke surga meninggalkan kita, Dia tidak meninggalkan kita sendirian saudara. Nanti kita akan melihat. Tapi ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kedua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang kedua, supaya Roh Kudus itu turun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya Roh Kudus itu turun bagi kita semua. Kita lihat ayatnya saudara. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17, dia berkata begini saudara. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Poin yang kedua ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan adalah Roh Kudus ketika Yesus pergi ke surga, ketika Ia naik ke surga, Ia tidak meninggalkan kita sendirian. Ia memberikan kita seorang penolong saudara. Ia memberikan kita seorang penolong yaitu Roh Kudusnya sendiri. Roh Kudus diturunkan kepada kita untuk apa saudara-saudara yang kasih Tuhan? Untuk mengingatkan kita ketika kita sudah mulai lemah, ketika kita sudah mulai loyo, ketika kita sudah tidak mulai bergairah saudara-saudara yang kasih Tuhan. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Dia memberikan kita damai sejahtera karena Dia tidak mau kita sendirian saudara. Dia tidak mau melihat kita hanya seorang diri saja. Tapi Dia memberikan seorang penolong bagi kita. Dan Dia berkata, Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati dan hidup kita masing-masing. Allah itu sudah memeteraikan Roh Kudusnya ketika kita percaya kepada Yesus. Allah itu sudah memeteraikan Roh Kudusnya ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia meteraikan Roh Kudus itu. Dan itu kekal di dalam setiap kehidupan kita. Tidak akan pernah pergi. Berbeda waktu di perjanjian lama saudara. Kalau di perjanjian lama, kalau saudara melihat bahkan Roh Kudus itu, dia itu kalau di perjanjian lama dia lebih memakai itu Roh Allah. Kalau saudara membaca kitab 1 Samuel bagaimana Raja Saul waktu itu ketika dia dihinggapi Roh Allah, dia tenang. Tapi ketika Roh Allah itu di dalam dirinya dia pergi, dia mulai stres. Tetapi sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu sudah permanen di dalam hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kamu jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, kita binasa. Mendukakan Roh Kudus itu apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak setia, kita mempermainkan Roh Kudus, kita mempermainkan Tuhan. Dia sangat sedih sekali saudara. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya Roh Kudus itu tetap di dalam diri kita. Karena di dalam kitab Roma pun juga berkata bahwa Roh Kudus itu tugasnya adalah selain menginsafkan kita, dia juga membantu kita untuk
membawa berdoa kepada Tuhan. Jadi begitu luar biasa Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita. Coba saat ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah kita masih tetap setia untuk menikmati ibadah online? Apakah kita masih tetap setia untuk menikmati firman Tuhan lewat ibadah online, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Masihkah itu ada di dalam diri kita? Kalau kita sudah mulai, semangat kita sudah mulai kendor, saudara, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Di dalam Roma dia berkata begini, janganlah padamkan roh, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, saudara. Artinya bahwa Roh Kudus itu walaupun dalam situasi apapun, walaupun dalam kondisi apapun, kondisi seperti apapun bangsa itu, saudara, kitanya yang hidup di dalamnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai Roh Kudus itu, ibadah kita, semangat kita itu lemah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali lagi. Poin yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan. Poin yang ketiga adalah makna kenaikan Kristus ke surga itu yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, menyempurnakan ibadah kita. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, saudara, mari kita lihat dulu. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Makna kenaikan Kristus ke surga, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga adalah menyempurnakan ibadah kita. Yesus itu adalah roh. Dan barang siapa menyembahnya, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Secara pribadi, secara kasat mata manusia, Allah itu tidak bisa kita lihat. Dia hanya bisa kita rasakan di dalam kehadirannya ketika kita menyembah dia. Bagaimana supaya kita bisa merasakan Roh Kudus itu, saudara-saudara? Kita harus hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan. Karena kita tidak akan bisa merasakan Tuhan kalau dia tidak hidup di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama bahwa Allah itu adalah roh. Karena dia roh, dia tidak terbatas oleh apapun juga. Karena dia roh, dia tidak dibatasi oleh ruang dan lingkup, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dia adalah roh. Dan barang siapa menyembahnya dalam roh dan kebenaran, kita harus hidup di dalamnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, Allah menyempurnakan ibadah kita lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, tidak hanya lagi dibatasi oleh ruang gereja. Tidak lagi kita menyembah Tuhan, tidak hanya lagi di gereja atau tidak hanya di tempat-tempat tertentu. Tapi kita menyembah Tuhan di mana saja bisa, saudara. Kenapa? Karena dia adalah roh. Dia adalah roh. Dan karena dia itu adalah roh, maka kita bisa menikmati ketika kita sedang mengendarai kendaraan kita, ketika kita sedang makan, ketika kita sedang menonton, kita bisa menyembah dia, saudara. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan lingkup apapun. Dia adalah roh. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap terus hidup di dalam iman kepada Tuhan, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, supaya kita tetap merasakan Allah yang adalah roh itu. Yang berikutnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang keempat, apa
makna kenaikan Kristus ke surga. Ini yang terakhir saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maknanya adalah supaya kita menjadi saksi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Supaya kita menjadi saksi bagi Kristus. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat yang ke-19 berkata demikian saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mau kita supaya menjadi saksi baginya saudara-saudara yang kasih Tuhan. Makna kenaikannya ke surga yang keempat ini adalah supaya kita menjadi saksi. Ada begitu banyak orang yang saya temui dan saya mencoba berbicara kepada mereka dan mereka berkata bahwa saya agak sulit untuk bersaksi. Bagaimana saya bisa bersaksi kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekeliling saya? Mungkin dia berkata saya tidak seperti orang yang ahli untuk mengetahui Alkitab, yang mengetahui firman Tuhan. Saudara ingat bahwa kesaksian ini bukan hanya, bersaksi itu tidak hanya ditunjukkan kepada orang-orang hamba Tuhan seperti saya dan seperti saudara Arman mungkin, itu tidak saudara. Tetapi menjadi saksi Kristus itu adalah setiap orang yang percaya. Di dalam ayat yang kita baca tadi itu, dia tidak mengatakan karena itulah hai hamba-hamba Tuhan. Karena itu hai para pendeta-pendeta, pergilah. Dia tidak berkata begitu saudara. Tapi dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dari mana kita harus mulai bersaksi saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Dimulai dari lingkungan keluarga kita. Dengan kita rajin berdoa, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan kita rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan kita rajin sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam hal-hal apapun. Saudara, itu sebenarnya kita sudah menjadi saksi. Orang akan melihat Kristus di dalam diri kita itu dari perbuatan kita. Orang akan melihat Kristus di dalam diri kita itu lewat perkataan kita. Karena itu firman Tuhan di dalam Yakobus berkata, lidah itu dapat memberkati dan dapat mengutuk. Mana yang harus kupilih? Lidah ini bisa memberkati dan bisa mengutuk saudara. Melalui lidah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Dengan kita melakukan kasih kepada mereka. Saya membaca sebuah buku, dia berkata tentang, buku itu berjudul Egois. Di dalam buku itu dia berkata begini saudara, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dia tidak terbatas, dia tidak melihat bagaimana latar belakang kehidupan kita. Dia tidak melihat bagaimana kita, apakah kita layak untuk menerima kasihnya atau tidak. Tapi kasihnya yang dia berikan kepada kita itu tidak terbatas. Kita menjadi saksi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Setelah di lingkungan, di keluarga kita mulai berjalan dengan tetangga-tetangga kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita menjadi saksi bagi mereka. Hanya dengan perkataan. Tidak perlu kita harus mengeluarkan firman Tuhan. Saudara-saudara harus percaya tidak. Tapi kita harus memulai lewat perbuatan kita. Kalau saudara membaca seluruh Injil, di dalam perjalanan Yesus ketika dia ada di dunia ini, di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Kalau saudara melihat semua itu saudara-saudara, Yesus itu bersaksi. Yesus menceritakan kasih Tuhan itu. Yesus menceritakan Allah Bapa itu. Itu dimulai dari perbuatannya. Baru tindakannya, terus dan seterusnya. Saudara, mari kita mulai memperkatakan, mari kita mulai bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya percaya bahwa ketika kita bersaksi, menceritakan bagaimana kehidupan kita sebelum kita percaya kepada Tuhan dan setelah kita percaya kepada Tuhan,
Itu pasti ada perbedaannya, saudara. Mungkin waktu kita masih belum percaya kepada Tuhan, kita orangnya suka ngambek misalnya. Mungkin waktu kita masih belum percaya sama Tuhan, kita suka emosian misalnya. Tetapi setelah kita berada di dalam Tuhan, emosi itu saudara-saudara sudah mulai berkurang. Bukan berarti hilang, tapi sudah mulai berkurang. Itu artinya bahwa ada proses-proses yang perlu kita hadapi, yang kita alami di dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam proses itu, kita pasti menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kita pasti akan menikmati itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mau mulai bersaksi kepada mereka. Maknailah kenaikan Kristus saat ini di dalam setiap hidup kita. Mari kita hidup di dalamnya dan mari kita nikmati setiap hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini, Bapa, boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Boleh menjadi semangat di dalam hidup kami. Mengingatkan kami kembali bahwa begitu pentingnya kenaikan-Mu ke surga, Tuhan. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Engkau naik ke surga, Engkau memberikan seorang penolong bagi kami. Engkau naik ke surga supaya ibadah kami disempurnakan, Tuhan. Engkau naik ke surga supaya kami boleh menjadi saksi. Berkati setiap dewasa muda dimanapun mereka berada, saudara-saudari. Berkati setiap pekerjaan mereka. Berkati apa yang tangan-tangan mereka kerjakan, Tuhan. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, hamba percaya bahwa Allah Tritunggal selalu menyempurnakan, selalu membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari sakit penyakit mara bahayanya jahat apapun. Tuhan menutup bungkus engkau dengan kuasanya. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berangkat, ada penyertaan, ada tanda darah Kristus di dalam kehidupanmu. Sehingga malapetaka, mara bahaya, bahkan belalang, pelahap apapun tidak dapat mengorogoti setiap apa yang kita kerjakan. Sebab kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.